Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru, saya Ali Alfiansyah, mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN 1 Tulungagung. Kali ini saya akan mengikuti uji kinerja, yaitu pembuatan video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan di SMK Negeri 1 Nawangan. Selamat menyaksikan. Cek kerapian dulu. Yang sekarang jilbabnya mungkin kurang rapi atau mungkin bajunya juga kurang rapi, silahkan dirapikan dulu. Kalau sudah, silahkan salah satu memimpin doa. Silahkan. Sebelum melakukan kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, Bu Ali absen dulu ya. Ya. Anida Zulaikha masuk. Rajin, Bu. Elsa Lutfia Turang masuk, Bu. Yang pertama, kita nanti akan mempelajari tentang bab 2, yaitu Su'abul Iman. Sudah punya buku paket semua kan? Oke. Silahkan sekarang dibuka halaman 31 sesuai yang ada pada layar. Sudah semuanya? Sudah. Kita tadarus terlebih dahulu. Silahkan membaca, yaitu surat An-Nisa surat keempat ayat 136. Bisa di A'udzubillahi Ya ayyuhalladzina amanu lihi wal kitabil ladzi nazzala itu ada 3. Yang pertama diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, yang terakhir dibuktikan dengan perbuatan. Kira-kira hati dulu apa lisan dulu? Hati, lisan, kemudian perbuatan. Kalau diyakini dengan hati, maka ada berapa cabang di situ? 40. Kalau dengan lisan berapa cabang? 7. Dengan perbuatan ada? Berarti iman itu ada berapa cabangnya? Total? 77. Oke. Sekarang infografis yang kedua. Silakan dilihat pohonnya itu ya. Nah, iman itu ada banyak, tapi di sini yang lebih spesifik ya. Yang pertama adalah takut kepada Allah. Kalian takut nggak sih sama Allah? Oke, yang kedua berharap hanya sama Allah. Oke. Yang ketiga, tawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal berserah diri. Itu namanya tawakal. Jadi nggak cuma pasrah. Ya wes lah aku pasrah sama Allah, bukan. Jadi tawakal itu yang pertama adalah berusaha dulu baru berserah
diri. Jangan lupa diikuti dengan doa. Yang keempat, memenuhi janji. Jadi ini termasuk dalam kategori iman ya. Memenuhi janji. Jangan suka membohongi temanmu atau mungkin membohongi guru-gurumu dan orang lain. Gitu. Yang kelima, bersyukur atas nikmat. Contohnya apa? Punya hidung pesek, bersyukur. Punya hidung mancung, bersyukur. Kulitnya hitam, harus bersyukur. Kulitnya putih juga harus bersyukur. Punya postur tubuh pendek, bersyukur. Tinggi juga bersyukur. Yang langsing, bersyukur. Yang agak gembrot, bersyukur enggak? Bersyukur ya. Gitu. Jadi yang gemuk, kurus itu harus bersyukur Apakah cuma alhamdulillah gitu? Bukan. Jadi bersyukur memelihara lisan. Jadi kalau bicara harus hati-hati. Jangan sampai misalkan mengumpat. Apa cara mengumpat itu? Ya, berkata kotor itu nggak boleh, gitu ya. Kemudian menutupi aib orang lain. Temanmu misalkan punya aib, apa? Contohnya apa? Misalkan yang jelek-jelek, jangan kamu umbar. Misalkan ada yang memfoto chattingan sama pacarnya, difoto, di-share ke seluruh kelas, seluruh sekolahan misalkan. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Membuka HP temanmu tanpa seizinnya boleh nggak? Nggak boleh. Oke. Intinya menutup aib orang lain. Yang kedelapan, menjaga kehormatan. Yang kesembilan, ikhlas. Oke. Yang kesepuluh, malu. Kalian punya malu nggak? Punya. Apa contohnya? Kalian misalkan kalau keluar rumah kemudian nggak pakai kerudung itu malu nggak? Malu. Tenang nih. Di sini yang mungkin rajin memakai kerudung angkat tangan. Yang di rumah maupun keluar rumah rajin. Oke, terima kasih. Jadi yang belum rajin dirajinkan ya bertahap. Jangan langsung kerudung besar. Jadi bertahap, yang kecil-kecil dulu kayak gitu ya. Kalau malu sama tetangga, nggak apa-apa itu. Ya, jadi bertahap. Semua itu harus bertahap. Yang penting apa? Konsis. Yang terakhir adalah zuhud. Apa itu zuhud? Pernah mendengar zuhud? Belum? Oke, zuhud itu artinya apa? Tidak gila sama dunia. Tidak gila jabatan, tidak gila sama uang, kehormatan, dan lain sebagainya. Namanya zuhud. Oke. Nah, itu tentang infografis yang ada di buku paket kalian. Sekarang kita masuk materi. Ini baru pembukaan loh ya. Materinya ini, definisi iman. Tadi sudah dijawab sama temanmu, Aninda. Jadi iman apa? Tadi percaya. Oke, silakan perhatikan di layar dulu. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar apa? Amana yu'minu. Imanan yang berarti beriman atau percaya. Menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Kalian punya pilar keimanan itu sendiri terdiri dari 6 perkara yang biasa kita sebut dengan rukun iman. Apa? Nah, kemudian kita masuklah ke su'abul iman. Iman yang terdiri dari 6 pilar memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. 77 cabang iman di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang mukmin yang mengaku beriman. Nah, 77 cabang itulah yang dinamakan dengan su'abul iman. Jadi di buku kalian sudah lengkap. 3 perkara yang apabila ada pada seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Menjadikannya Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari selainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mencintai sesuatu karena Allah. Yang ketiga, benci kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Jadi, ketika kalian merasakan 3 ini, ketika kalian punya 3 perkara ini, maka kalian bisa mendapatkan atau merasakan manisnya dari iman. Yang pertama apa Cah? Menjadikan Allah dan Rasul lebih dicintai dari selain keduanya. Kalian punya orang tua?
Jadi kalian lebih cinta orang tua atau lebih cinta Allah sama Rasul? Harusnya lebih cinta Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, mencintai sesuatu karena Allah, gitu. Jadi kita kalau mencintai sesuatu harus karena Allah. Contohnya apa? Mencintai orang tua karena Allah, mencintai teman-teman sekalian ini karena Allah. Jadi kalau sudah mencintai karena Allah, meskipun kita berpisah tidak akan kecewa, gitu ya. Karena semua itu milik Allah, gitu. Berasal dari Allah, kembalinya juga ke Allah. Paham sampai di sini? Kemudian dia benci kepada kekufuran. Kufur itu lebih ke ingkar ya. Kufur itu kayak nggak bersyukur gitu loh. Benci sama kekufuran. Seperti dia benci bila dilempar ke api neraka. Nah, masuk yang kedua, macam-macam. Macam-macam dari su'abul iman itu ada 3. Yang pertama, yang berkaitan dengan hati. Yang kedua, berkaitan dengan lisan. Yang ketiga, berkaitan dengan anggota. Oke. Nah, yang berkaitan dengan hati di situ ada 30, di buku paket ada. Yang berkaitan dengan hati ada 30. Yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat seperti yang kalian sebutkan tadi. Yang keempat, ketiga iman kepada kitab. Masa nggak hafal kitab? Hafal kan? Kitab kita apa? Oke, jadi kita harus yakin sama kitab kita. Jadi kitab Al-Quran itu adalah yang paling sempurna di antara kitab-kitab yang lainnya. Yang keempat, iman kepada yang perlu kalian imani. Kira-kira ada berapa? Rasul 25. Ada yang hafal? TK, SD belum pernah diajari? Sudah. Kalian punya lagunya kan? Diajari lagunya kan? Ayo, siapa yang masih ingat? Harusnya bermanfaat di SMK ini. Iman kepada Rasul. Siapa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim. Yang urut. Ulangi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Zulkifli, terus Ilyas, Ilyasa, Nuh, Zakaria, Yahya, terus hafal nggak kalian? Oke, teko adimu ya. Kemudian yang kelima, iman kepada takdir baik dan buruk. Jadi kan harus percaya, ternyata ada takdir baik dan buruk. Ada beberapa takdir yang bisa dirubah. Dan ada beberapa takdir yang tidak bisa diotak-atik sama sekali gitu. Yang keenam, iman kepada hari akhir. Kan percaya kan kalau kita itu nanti bakal mengalami hari kiamat gitu? Percaya nggak? Percaya. Apa bekalnya? Sudah punya bekal mungkin? Belum. Kalian tugas kalian itu apa sih sebagai pelajar? Belajar, kemudian taat sama orang tua, kemudian taat sama bapak ibu. Nah, tugasnya cuma sepele cah kayak gitu. Jadi kalian melakukan 3 hal itu sudah termasuk bekal menuju hari akhir. Ketika jadi pelajar loh ya. Ketika nanti lebih dewasa lagi maka tugasnya semakin berat. Iman kepada kebangkitan setelah kematian. Jadi nanti ketika kita sudah di alam barzah, kita akan dibangkitkan oleh Allah. Akan dibangkitkan. Menuju mana? Alam akhirat. Tuh. Yang kedua, berkaitan dengan lisan. Ada berapa? 7. Oke. Sekarang yang pertama apa? Membaca kalimat thayyibah. Thayyibah itu apa maksudnya? Yang baik. Contohnya seperti tasbih, ya kan? Tahmid, tahlil, kemudian takbir, istighfar, ta'awud, basmalah, hamdalah itu kan? Sekarang tahmid itu apa? Tahmid? Kira-kira bagaimana ucapan tahmid?
Oke, istighfar? Kalau istighfar astagfirullah gitu kan. Takbir? Oke. Kalau ucapan tahlil? Kalau ucapan ta'awud? Oke, kemudian ucapan apa lagi? Tasbih. Tasbih. Allahumma tasbih bagaimana? Tasbih? Yang apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi subhanallah itu tasbih. Oke, jadi kalau ditanya sama Bu Ali, jawabnya jangan kayak ragu-ragu. Subhanallah, subhanallah. Dan gitu ya. Jadi yang yakin gitu lah, percaya, ya kan iman. Jadi subhanallah itu ucapan tasbih. Jadi ketika kita membaca kalimat thayyibah, maka termasuk kita mempunyai iman yang berkaitan dengan lisan. Oke, yang kedua, membaca kitab suci Al-Qur'an. Di sini semuanya ngaji kan di rumah? Yakin? Oke. Jadi usahakan selesai sholat maghrib atau selesai sholat subuh, maka diusahakan membaca Al-Qur'an meskipun hanya 1 ayat. Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Jadi kalian seperti ini di kelas ini termasuk beriman, Cah. Beriman yaitu cabangnya apa yang berkaitan dengan lisan. Jadi kan kalian jawab Bu Ali, iya Bu, waalaikumsalam, itu sudah beriman kayak gitu, Cah. Sudah mengamalkan yang namanya iman. Tuh. Kemudian mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ini ilmu yang bagaimana? Ilmu yang baik. Jangan ilmu yang buruk diajarkan ke orang lain, ke temanmu. Contoh, ilmu bolos. Ilmu ngapusi gurune. Ilmu apa lagi ya? Yang jelek-jelek jangan diajarkan ke orang lain. Yang kelima, berdoa. Yang keenam adalah berzikir. Zikir itu artinya apa? Ingat. Zikir itu adalah artinya ingat. Berarti kalau zikrullah berarti artinya mengingat kepada Allah. Contohnya apa zikrullah itu? Apakah harus subhanallah, subhanallah gitu? Bukan. Itu juga termasuk zikir. Tapi zikir itu bisa kita lakukan dimanapun kecuali di kamar mandi. Pahamu ke solihah, ngono nang kamar mandi, ngono assalamualaikum. Itu ya, enggak, itu namanya bukan berzikir. Pernah kan masuk kamar mandi assalamualaikum? Wah, pernah. Itu kurang benar ya. Masuk kamar mandi kok salam assalamualaikum. Katanya itu saya itu solehah, maka saya ketika masuk kamar mandi akan mengucapkan salam terlebih dahulu, kan? Ya. Jadi ketika masuk kamar mandi mengucap apa? Ta'awud. Sama doa kamar mandi. Ada yang hafal? Allahumma ini minal kubusi wal khobais, setan laki-laki dan setan perempuan. Wih, ternyata ada jenis kelaminnya, ada. Oke. Yang ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia atau ucapan yang sia-sia. Gue kok ireng men, kayak gitu. Jangan, itu namanya bukan beriman ya. Ireng pesek, enggak boleh kayak gitu ya. Gue kok DM, enggak boleh ya, oke? Jadi pahami. Jadi hindari ucapan yang sia-sia. Jadi Bu Ali ini bukan mengajari kalian saja, tapi mengajari Bu Ali sendiri. Gitu ya. Paham ya? Irungmu kok pentas-pentis, misalkan ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Hindari bacaan atau ucapan yang sia-sia. Misalkan ada gurunya pakai bot marker, nulis terus nggak sengaja itu gini gitu ya. Terus kalian kurang guyu, hihi kayak gitu. Itu guyumu itu juga sia-sia aja itu ya. Pernah kayak gitu? Pernah, mesti gurumu Pak tak naik kok guyu gitu. Gak boleh kayak gitu. Ayo Bu terus, usap jilbabnya Bu. Kemudian pipinya itu biar tambah banyak kayak gitu ya. Itu namanya sia-sia. Pikiran sia-sia, guyumu juga sia-sia gitu ya. Nenek gurune kayak celontengan bot marker ya. Mohon maaf Pak Bu, ini ada coretannya gitu. Itu nggak sia-sia. Langsung gue ya terima kasih kayak gitu kan. Oke. Berkaitan dengan lisan, semuanya paham? Oke. Sambil tertawa nggak apa-apa, kita santai aja.
Yang terakhir berkaitan dengan perbuatan, ada 40 sebenarnya. Cuma untuk pertemuan hari ini nggak mungkin cukup waktunya, jadi kita bahas 6 saja ya. Oke, yang pertama adalah apa di situ? Bahasa gaul kita apa? Toharoh. Bersuci itu banyak jenisnya. Tayamum, wudu, mandi, ya kan? Oke. Bersuci. Misalkan tayamum, bisa caranya kan? Bisa. Wudu bisa? Bisa. Semuanya bisa, yakin? Kalau tayamum kan jarang kita lakukan ya. Kecuali memang benar-benar nggak ada air. Tapi kalau wudhu kan setiap hari. Jadi harus benar dulu cara kita dalam berwudhu. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua? Bismillah kok gua nyadi. Ya kan? Jadi semua kegiatan kalau bisa diawali dengan bismillah. Oke. Tapi kegiatan yang baik loh ya. Kegiatan buruk mau bolos, bismillah saya akan bolos hari ini pelajaran matematika, misalkan, nggak boleh kayak gitu. Oke. Setelah basmalah maka membasuh sela-sela jarinya dibersihkan. Jangan cuma epek kayak gitu. Kemudian setelah itu berkumur sambil sunahnya menghirup air ke dalam. Pelan aja nggak usah itu langsung blar gitu ya, enggak. Jadi kalau menghirup air ke dalam hidung harus hati-hati dan pelan-pelan. Aku wudhu, biar tumaknina, maka aku akan menghirup ke dalam hidung. Wah, gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Oke? Paham ya? Oke. Setelah itu apa? Bukan wudhunya itu loh, wudhunya. Setelah membasuh muka. Oke. Masa wudhu menegakkan sholat, wong belum selesai loh. Oke, membasuh muka harus 3 kali? Ada banyak pendapat. Ada yang cuma 1 kali yang penting bersih juga bisa. Ada yang berpendapat 3 kali. Jadi kalian tinggal milih yang mana, pendapat yang mana. Kalau kamu itu wajahnya tuh kotor, bangun tidur tuh banyak kotoran di pojokan situ, maka harus 3 kali ya. Apalagi owehnya itu terlalu berantakan gitu ya. Jari Bali peng si Jawa ora apa-apa, gerujuk ini sik Jawa enggak boleh. Jadi harus bersih gitu ya. Setelah membasuh muka maka Allahumma, masuk langsung bermuka kepala. Tangan kanan dulu sampai siku. Kemudian tangan kiri sampai siku. Setelah itu membasuh kepala atau rambut. Yang botak kasihan dong. Berarti kalau membasuh rambut berarti yang botak gini. Ayo, kepala atau rambut? Ya, yang betul adalah membasuh kepala. Jangan sampai keliru membasuh rambut ya. Kalau perempuan, misalkan kalian wudhunya kan di tempat umum ya, kalau duhur, apakah harus lepas jilbab gitu? Kalau ngono, enek ada Pak Oktian, ada Pak Apin itu santai aja tak gitu ya. Jadi kalau di tempat umum nggak usah lepas jilbab, jadi cukup di ujung sini aja, gitu ya. Paham semuanya? Telinga, kemudian telinga ini jangan cuma di eprek gitu. Jadi harus telunjuknya ini masuk ke dalam lubang telinga, kemudian jempolmu itu membasuh yang belakang telinga. Paham sampai di sini? Yang kedua, menegakkan sholat. Jangan lupa nanti setelah pelajaran Bu Ali, sholat duhur. Semuanya bawa mukena? Yang ketiga, bersedekah. Bersedekah ini maksudnya bagaimana? Memberi apa? Kepada orang yang kurang mampu. Apakah harus hanya kepada orang aja? Berarti kalau kotak infak kosong nggak apa-apa dong. Oke, jadi ada banyak jenisnya ya.
Yang keempat, berpuasa. Berpuasa ini utamakan yang wajib dulu, yaitu puasa apa? Puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan yang masih bolong-bolong, jangan sok-sokan puasa Senin Kamis. Ya. Oke, yang kelima, haji. Ini jika mampu. Kalau belum mampu jangan dipaksakan. Yang keenam, beriktikaf. Apa beriktikaf itu, Cah? Berdiam diri yang masjid. Semua kayak gini. Dan berzikir kepada Allah. Oke, dari 3 poin tadi, cabang iman yang berkaitan dengan lisan, hati, dan perbuatan, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, kita sekarang membuat grup kecil. Ini jumlahnya ada berapa? Oke, jadi nanti 1 kelompok 4 anak, ada yang 3 gitu ya. Nah, sekarang langsung Bu Ali bentuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya, paham? Nah, apa yang didiskusikan? Jadi nanti yang kelompok 1 dan 2 tentang iman yang berkaitan dengan apa? Niat. Kelompok 3, 4 yang berkaitan dengan lisan. 5, 6 yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi silahkan didiskusikan. Kemudian apa yang belum paham dibahas di situ. Nanti perwakilan ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang silahkan tugas kelompoknya dikerjakan dan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Silahkan. Bu Ali beri waktu sekitar 5 menit saja. Oke, silahkan. Sudah ya? Oke. Sekarang Bu Ali panggil yang kelompok yang niat dulu apa yang lisan dulu? Oke, yang niat dulu ya. Silahkan maju ke depan kelompok 1. Ya. Semuanya sangat hebat, sangat apresiatif, dan Bu Ali kira sudah cukup menguasai materi hari ini gitu ya. Jadi kesimpulannya apa materi kita hari ini? Yang pertama adalah pengertian dari Syu'abul Iman. Ada berapa cabang tadi? 77. Yang pertama yang Kemudian untuk materi kita minggu depan yaitu tentang tanda-tanda orang yang beriman gitu ya. Untuk pelajaran hari ini cukup? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, silahkan salah satu memimpin doa. Silakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktik pembelajaran dari saya. Semoga menginspirasi seluruh guru di Indonesia. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.